Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mentari Santika. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas resume saya, resume 7, tentang perilaku individu dalam organisasi pendidikan, perilaku kelompok dalam organisasi pendidikan, serta kepemimpinan super leadership. Yang pertama yaitu perilaku individu dalam organisasi pendidikan. Dapat dilihat dari pertama motivasi, di mana individu dalam organisasi pendidikan biasanya termotivasi oleh faktor internal seperti keinginan untuk belajar dan berkembang. Kemudian faktor eksternal seperti penghargaan dan pengakuan. Yang kedua dapat dilihat dari komitmen, di mana tingkat komitmen individu terhadap visi dan misi berperan mempengaruhi kinerja mereka. Kemudian yang ketiga dapat dilihat dari perilaku kerja, di mana kedisiplinan, tanggung jawab, dan inisiatif individu berperan penting dalam mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang keempat, yang terakhir, dapat dilihat dari interaksi sosial. Hubungan antar individu dapat mempengaruhi suasana kerja dan efektivitas kolaborasi. Yang kedua, perilaku kelompok dalam organisasi pendidikan, di mana yang pertama dinamika kelompok. Interaksi antar anggota kelompok dapat menciptakan suasana kerja yang positif dan negatif. Faktor seperti norma kelompok dan kepemimpinan mempengaruhi dinamika ini. Yang kedua, kolaborasi, di mana kerjasama antar anggota tim sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Ini mencangkup pembagian tugas dan dukungan satu sama lain. Yang ketiga, konflik. Konflik dalam kelompok bisa muncul karena perbedaan pendapat. Pemimpin harus mampu mengelola konflik ini agar tidak mengganggu produktivitas. Kemudian yang keempat, kinerja kelompok. Dalam kinerja kelompok, efektivitas kelompok tergantung pada kemampuan anggota dalam berkomunikasi, berkolaborasi, dan menyelesaikan masalah bersama. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan super leadership. Kepemimpinan super leadership adalah pendekatan di mana pemimpin tidak hanya memimpin, tetapi juga memberdayakan anggota tim untuk memimpin diri mereka sendiri. Konsep ini berfokus pada pengembangan keterampilan kepemimpinan individu di dalam tim, sehingga setiap anggota merasa mampu untuk mengambil inisiatif dan tanggung jawab dari tugas mereka. Ciri-ciri dari kepemimpinan super leadership, yang pertama, memberdayakan anggota tim, di mana pemimpin memberikan kepercayaan kepada anggota untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan sendiri. Kemudian ciri yang kedua, membangun kemandirian, seperti fokus pada pengembangan kemampuan anggota agar dapat menyelesaikan masalah secara mandiri. Kemudian ciri yang ketiga, pendekatan kolaboratif, di mana mendorong kolaborasi dan komunikasi terbuka di dalam tim. Keempat, cirinya adalah mentoring dan coaching, di mana pemimpin berfungsi sebagai mentor, memberikan bimbingan dan dukungan kepada anggota untuk mencapai potensi terbaik dari mereka. Kemudian yang kelima, cirinya visi bersama, seperti memiliki visi yang jelas dan melibatkan anggota dalam merumuskan rencana serta tujuan organisasi. Penerapan kepemimpinan super leadership dalam konteks pendidikan dapat dilihat dari contohnya pengembangan keterampilan, di mana pemimpin sekolah dapat memberikan pelatihan dan workshop untuk guru agar mereka dapat mengembangkan metode pembelajaran yang lebih baik dan inovatif. Yang kedua, mendorong inisiatif, di mana memberikan kebebasan kepada guru dan staf untuk merancang program atau proyek pendidikan sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga
mereka bisa lebih terlibat. Kemudian ketiga, membangun tim yang kuat, seperti menciptakan kelompok kerja atau tim pengembangan untuk mengerjakan proyek tertentu dengan pemimpin yang berperan sebagai fasilitator. Yang keempat, mentoring bagi siswa, mendorong guru untuk menjadi mentor bagi siswa, membantu mereka dalam pengembangan diri dan kepemimpinan. Yang kelima, umpan balik dan konstruktif, di mana menerapkan sistem umpan balik yang memungkinkan anggota tim atau guru dan siswa memberikan masukan dan ide untuk perbaikan. Yang terakhir, yang keenam, keterlibatan komunitas, mengajak orang tua dan anggota komunitas untuk berpartisipasi dalam proses pendidikan, memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama. Jadi kesimpulannya, perilaku individu dan kelompok dalam organisasi pendidikan berpengaruh besar terhadap efektivitas lembaga. Sementara itu, konsep super leadership menawarkan pendekatan yang inovatif yang dapat meningkatkan keterlibatan dan tanggung jawab anggota tim. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini, organisasi pendidikan dapat menciptakan lingkungan yang lebih produktif dan kolaboratif. Terima kasih.